Ada satu umat Rasulullah, dia tidak terpenuhi haknya, lalu dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengadukan kezaliman-kezaliman yang dia rasakan, dia alami di dunia kepada orang lain, kepada pemimpin, kepada penguasa. Bisa Anda bayangkan gimana lamanya hisab pemimpin itu. Gak usah jauh-jauh pemimpin ya, kita orang tua aja nih. Ini orang tua, anak-anak kita gak keurus, gak diurus dengan benar, gak dikasih didik agama dengan benar, lalu kemudian anak kita itu menyimpang, nakal, lalu kemudian nanti dia mau dihisab, mau disiksa sama Allah, dia protes. Bisa protes, kenapa saya doang yang disiksa? Orang tua saya dulu nggak ngajarin, orang tua saya begini. Bisa loh, itu hak dia atas orang tua. Itu anak itu punya hak untuk diberikan pengajaran yang baik, hak untuk diberi nafkah yang baik, hak untuk diberi nama yang baik, hak untuk diajarkan akhlak. Itu hak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala karunia nikmat kepada kita semua. Dia yang menciptakan kita, kedua orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita, sampai ke Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan kita semua ini, anak-anak Adam, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Allah bukan hanya menciptakan tetapi juga memberikan rizki, menyiapkan rizkinya. Tidak ada rezeki satu makhluk pun yang berkurang, tidak ada yang kelebihan, tidak ada pula yang tertukar. Dialah Allah yang menciptakan seluruh fasilitas yang ada di alam semesta ini, udara, makhluk yang ada di luar angkasa, tanam-tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan, hewan, ternak, dan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah untuk melayani kepentingan manusia. Bahkan bulan, bintang, matahari Allah ciptakan, Allah gerakkan dalam orbitnya untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Sehingga ada siang, ada malam, ada bulan, ada tahun, semua bergerak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menopang kehidupan manusia di atas muka bumi ini menjadi khalifah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bukan hanya menciptakan dan memberikan rizki, tetapi juga membimbing kita. Hidup kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah. Sehingga untuk tujuan agar kita sukses sebagai khalifah di atas muka bumi, Allah utus para nabi dan rasul. Allah turunkan wahyu-wahyunya untuk membimbing umat manusia ini agar menjadi khalifah yang sukses, baik di dunia dan selamat nanti di yaumil akhir, di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sepatutnya senantiasa
mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi? Karena minimal itu menjadi tanda kesyukuran dan terima kasih kita kepada Nabi pembawa risalah yang terakhir. Nabi yang diutus oleh Allah dengan risalah yang sempurna, paripurna. Risalah yang bukan hanya berisi ajaran-ajaran spiritual, bukan hanya ajaran akhlak yang bersifat personal, tetapi juga akhlak sebagai pemimpin, akhlak sebagai penguasa, sehingga Nabi SAW memiliki tolok ukur kesuksesan bagi siapapun yang ingin sukses di dunia dan siapapun yang ingin sukses kelak di yaumil akhir. Maka itu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah yang Allah ciptakan beliau itu untuk menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah Jakarta. Pagi hari ini kita akan membahas tafsir Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Ya, kalau sekarang berapa ya? 1446. Berarti separuh. Ya, separuhnya dari tahun Hijriah kita sekarang ini beliau hidup di zaman separuh yang pertama dari perjalanan tahun Hijriah kita umat Islam. Kita akan membahas tafsir ayat surat An-Nisa 58 dan 59. Silakan dibuka mushafnya. Surat An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Perempuan-perempuan. Ya. Di dalam Quran itu ada dua surat yang disebut dengan An-Nisa. Yang pertama adalah surat An-Nisa yang ada di juz keempat ini sampai awal juz 5 itu disebut sebagai surat An-Nisa Al-Kubra. An-Nisa apa? Al-Kubra artinya perempuan yang besar. Bukan besar bodinya, bukan besar maunya. Woi, Assalamualaikum. Ya. Bukan besar keinginannya. Tapi yang disebut besar di dalam surat An-Nisa ini, disebut An-Nisa Al-Kubra itu, yaitu perkara-perkara besar yang berkaitan dengan kehidupan, kejiwaan, fisik, dan mental, serta akidah bagi kaum perempuan. Ya, itu semua ada di mana? Di surat An-Nisa Al-Kubra, itu surat An-Nisa ini. Yang kedua ada juga disebut dengan surah An-Nisa As-Sughra. Yang biasa kita kenal nama suratnya itu adalah surat At-Tolaq. Surat apa? At-Tolaq artinya perceraian. Ya. Surat An-Nisa yang besar tadi itu diawali tentang perempuan itu tentang bab tentang pernikahan. Ya, mulai dari pernikahan, kemudian penyusuan anak, semua ada di situ. Kemudian ada pembagian waris bagi perempuan, ya, wasiat dan lain sebagainya. Dan surat An-Nisa As-Sughra itu mengatur masalah perceraian. Ya. Jadi dari masalah pernikahan, keluarga sampai perceraian semua diatur dalam Al-Qur'an. Itu istimewanya perempuan. Ya, di dalam Quran nggak ada surat Ar-Rijal. Ada nggak? Nggak ada.
Surat Ar-Rijal. Karena ayat yang berbunyi tentang Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa aja itu adanya di surat An-Nisa. Kaum laki-laki, bapak-bapak itu adalah pemimpin, pengayomnya kaum perempuan. Itu adanya di surat An-Nisa. Jadi ibu-ibu nanti bilang aja sama lakinya, suaminya, lu jangan sombong. Jangan tinggi hati ente. Ente disebut sebagai pemimpin kami, kaum perempuan, adanya di surat yang namanya surat perempuan, bukan surat laki-laki. Maka karena itu, perempuan itu walaupun lembut, ya, walaupun kalem kelihatannya, walaupun gemulai, ya. Kalau gemulai buat laki kan ngeri kita ya. Itu dia akalnya lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan. Bukan kata saya. Nabi yang bilang, ya, perempuan itu, ya, kelembutannya itu bisa mengalahkan laki-laki yang tegas dan berwibawa. Coba lihat, ada nggak laki-laki yang jadi pemimpin perusahaan, pemimpin negara, jadi menteri, jadi bupati, wali kota, gubernur yang nggak tunduk sama bininya? Ada? Siap. Di kantor, siap. Siap komandan, siap. Siap Pak Panglima, siap Pak Menteri. Iya, hebatnya di kantor. Pas sampai rumah, jadi kucing. Kalah sama bininya. Yang ngatur bini, ya kan? Makanya Nabi SAW dalam hadis itu mengatakan, jadi ketika mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang belikatnya laki-laki, ya, itu ada sambungannya, bukan cuma diceritakan masalah diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Itu ada teks di dalam hadis itu yang menarik. Kenapa? Karena perempuan itu disebutkan kalau kamu laki-laki sebagai pemimpin, ya, ingin meluruskan perempuan, ya, itu ibaratnya kamu harus hati-hati, jangan sampai nanti meluruskannya terlalu keras sehingga yang bengkok tulang rusuk itu jadi patah. Atau kamu biarkan, nggak dilurusin, dia akan makin bengkok. Dan Nabi SAW mengatakan, kelebihan perempuan dari laki-laki itu apa? Yaitu, karena dari segi emosional, dari segi hati, karakter, itu perempuan itu, kata Nabi dalam hadis itu, mengalahkan kecerdasan dan kewibawaan laki-laki. Ya, itu. Jadi, ya, semualah merasakan ya, bapak-bapak ya. Ya, semua merasakan, udah tahu sama tahu aja Pak ya. Ya, pernah dibentak, pernah dijulitin, iya, ya kan? Pernah dikagak negor, ya. Dicolek dikit ngamuk, ya kan? Nah, itu. Jadi hati-hati sama perempuan. Jadi siapapun laki-laki yang hebat, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang berwibawa, itu pasti kalau berhadapan dengan perempuan, kaum perempuan, istrinya itu pasti dia kalah akal itu. Hilang akalnya sudah. Ya. Nah, itu kata Nabi SAW. Ya. Jadi ini keistimewaan kaum perempuan dalam Islam. Nah, ada satu ayat yang menarik berkenaan dengan etika pemimpin. Ya. Itu adanya di dalam surat An-Nisa. Ya. Ini ayat 58, 59 yang mau kita bahas. Itu tentang etika pemimpin. Ini hukum, ya, ayat yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai ayatul umara. Ayatnya para penguasa, para pemimpin. Ini pedomannya. Ya. Ini panglimanya.
Ya. Ayat itu adanya di dalam surat An-Nisa loh. Jangan salah. Nah, itu. Jadi perempuan nanti, makanya bapak-bapak kalau protes sama pemimpin ya, sama siapa aja yang orang-orang gedean, ya protesnya biasanya yang paling depan itu emak-emak. Ya. Iya, paling berani emak-emak tuh kalau demo. Kenapa? Polisi aja takut sama dia. Ya, mau disiram kesian kan begitu. Mau didorong-dorong takut. Ya kan? Lebih galakan perempuan sama laki-laki. Ya, makanya perempuan paling depan tuh kalau demo, ya kan? Kalau dalam hal-hal tertentu gitu ya. Ya. Nah, hari ini kan tanggal berapa? 20 Oktober. Ya. Mau ada pelantikan presiden gitu. Nah, karena mau kita menyaksikan pelantikan presiden, mari kita bahas ayat tentang politik atau etika politik, etika kepemimpinan. Jadi pemimpin itu harus punya etika. Pemimpin itu harus punya landasan moral, ya, bagaimana dia memimpin itu harus berpedoman kepada rujukan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, pertanyaannya yang menarik, kenapa ayat tentang kepemimpinan ya itu kok ada di surat An-Nisa? Ada yang mau jawab? Halo, Assalamualaikum. Ya, pusing dia. Oh, lagi loadingnya lelet ya. Aduh, ini Ustadz pagi-pagi nanyanya berat-berat ini. Iya. Inilah seninya ilmu Al-Quran itu. Karena saya memang dari kuliah dari S1 sampai S3 itu ilmu Al-Quran ya, tafsir ya. Kita pelajarin begituan. Kenapa ini ayat kok ada di surat ini? Ini suratnya tentang ini. Ini temanya ayat ini tentang ini. Oh, begini. Jadi saya dapat rahasianya, cluenya begini. Karena perempuan itu, surat yang namanya surat An-Nisa, artinya perempuan ini, itu adalah simbol kelembutan. Dia memiliki arti kelompok yang lemah, ya, kelompok yang sering ditindas oleh laki-laki. Padahal kalau di dalam keluarga laki-laki yang ditindas sama perempuan, ya kan? Iya, ngaku aja ente. Karena dulu begini, jadi zaman jahiliyah ini perempuan ini kelompok yang tertindas, sama dengan budak, sama dengan anak perempuan. Kalau punya anak perempuan zaman jahiliyah, ya maunya dia apa? Dikubur hidup-hidup. Ya, ini kelompok tertindas, kelompok yang nggak punya daya upaya, nggak punya kedaulatan, nggak punya kemerdekaan. Dia hidupnya bergantung kepada laki-laki. Makanya orang jahiliyah dulu punya anak perempuan aib. Kenapa? Nggak bisa diharapkan tenaganya buat kerja, nggak bisa diharapkan tenaganya untuk ikut berperang, untuk menggerakkan roda perekonomian. Dagang jauh-jauh dari Mekah ke negeri Syam atau dari Mekah ke Yaman, rihlatas syita'i washaif, juga enggak. Jadi dianggapnya perempuan tuh jadi beban aja ekonomi. Maka dia tertindas, maka dia terpinggirkan. Oleh sebab itu Allah turunkan surah An-Nisa kepada Nabi SAW untuk mengingatkan orang Islam, juga setiap pemimpin, agar Islam ini umatnya memperhatikan nasib kaum perempuan. Angkat derajatnya, jangan kamu tindas, perempuan itu setara dan dengan laki-laki dalam statusnya sebagai hamba Allah. Dia juga sebagai partner atau mitra dalam membangun peradaban Islam, maka kamu harus berdayakan. Nah, filosofinya apa? Kenapa ayat tentang pemimpin, penguasa itu ada di dalam surat An-Nisa? Rakyat biasanya, rakyat kecil umumnya hanya jadi objek. Biasanya ditindas. Biasanya dikecilkan. Biasanya dibuat tidak berdaya. Biasanya dibungkam.
biasanya tidak diajak dalam pengambilan keputusan. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran perintah untuk musyawarah ada. Jadi melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Ayat supaya pemimpin itu memperhatikan rakyat kecil itu banyak. Di antara dengan apa? Dengan Allah turunkan ayat 58 ini, yaitu apa? Panduan dasar etika kepemimpinan seorang pemimpin. Dia harus punya dua sifat akhlak etika politik. Apa? Amanah dan adil. Itu aja. Ya, amanah dan adil. Jadi kalau saya mau bikin partai, saya akan namakan partai saya Partai Amanat Keadilan. Bukan gabungan PAN dan PKS, bukan. Itu amanat dalam Quran begitu. Amanah dan adil. Supaya rakyat yang tertindas terangkat derajatnya. Rakyat didengarkan oleh pemimpinnya. Rakyat diayomi oleh pemimpinnya. Rakyat yang lemah dijadikan kuat. Jangan yang lemah udah semakin lemah aja. Rakyat yang miskin
Ya, ente mau tuker kasus apa enggak? Ya, kita biarin nih, ente kagak dihukum, kagak dikasusin. Ya, tapi ada imbalannya, bos. Lu mesti ikut apa kata kita. Ya kan? Ada yang begitu? Allah musta'an. Ya. Nah, itu pengawasan manusia itu sering lolos. Tapi kalau pengawasan Allah nggak bisa lolos. Kalau udah dilatih dengan puasa, ada nggak ada orang, ada kawan atau tidak, ada ya yang mengawasi atau enggak, kita tetap jaga amanah. Enggak, kita tetap puasa sampai waktunya azan kita diizinkan untuk berbuka puasa. Itu kan pelajaran amanah itu. Nah ini, jadi la yattalu alaihil ibad, itu satu hak Allah. Yang kedua, wa min hukukil ibad ba'dihim ala ba'din kal wada'i wa ghairi dzalika mimma ya'taminuna bihi ba'dahum ala ba'din min ghairi tila'i bayyinatin ala dzalika. Yang kedua, amanat itu mencakup apa? Hak-hak hamba. Ya, urusan hamba itu urusan sosial berarti ini. Tadi kan urusan vertikal. Kita dengan Allah, kita dengan Khalik pencipta. Tapi ini yang horizontal. Hak-hak manusia. Ada hak ekonomi, hak bekerja, hak membuka usaha, hak untuk akses dapat pendidikan yang baik, hak untuk kesehatan yang baik, ya. Hak untuk menjadi keluarga sejahtera, hak untuk apa lagi? Ya, bisa menabung masa depan, ya, buat tabungan haji, tabungan anak, pendidikan dan sebagainya. Ya, hak untuk punya rumah, itu hak. Ya, itu hak tuh punya rumah. Seperti Anda punya hak untuk apa? Terpenuhi sandang, ya, dan pangan, maka papannya juga itu hak Anda. Jadi setiap warga negara itu punya hak untuk apa? Terpenuhi pangannya, makanannya. Terpenuhi pakaiannya, sandangnya, apa yang dipakai di tubuhnya. Untuk apa? Menutup auratnya, untuk pantas dia sebagai manusia. Beda dong sama binatang. Ya enggak? Kalau binatang kan kagak pakai baju. Kecuali yang punya binatang rada-rada. Orang fitrahnya kagak pakai baju, ini dikasihin baju, kan rada-rada. Ya enggak? Ada yang begitu? Banyak. Dipakein lah stroller. La ilaha illallah. Kucing anjing dipakein stroller, diajak jalan-jalan kayak orang di barat, belagu. Ya. Itu gara-gara orang di sana kagak punya keluarga. Kagak punya anak, kagak punya bini. Jadi apa? Ngopenin binatang. Udah dianggap keluarga. Nah, gitu ya. Itu haknya Anda berpakaian yang sopan, pantas, rapi, itu menutupi aurat, itu hak. Yang ketiga papan, ya, harus punya rumah yang melindungi kita dari panas, dari dingin, ya. Itu termasuk menjaga aurat supaya apa? Kita kalau keluar rumah harus menutup aurat, di dalam rumah kita boleh buka aurat, dan aurat itu nggak boleh dilihat oleh orang lain. Makanya perlu ada rumah. Coba kalau ente nggak punya rumah, tinggal di kolong jembatan. Mau berak, mau kencing, kelihatan sama orang. Bang enak? Enak gak begitu? Enggak enak. Tidur, mau gimana? Mau ngelonin bini, kelihatan begitu. Ya, tinggal di gerobak, tinggal di, apa namanya? Rumah, apa itu? Seng, apa itu kan? Berisik Pak, kelotang-keloteng gitu kan. Gimana? Itu nggak manusiawi. Itu hak Anda, rakyat itu mesti punya rumah yang apa? Yang pantas, yang layak. Meskipun tidak mewah. Ya rumah sederhana cukup, yang penting ada sanitasinya, ada listriknya, ada airnya, kan begitu, ya. Itu hak lo itu. Jangan salah. Kal wada'i seperti apa? Barang titipan, wadi'ah. Ya, simpan, pinjam, ya, sewa menyewa, jual beli gitu ya. Wa ghairi dzalika mimma ya'taminuna bihi ba'dhum 'ala ba'din. Ya, sehingga apa? Masing-masing tiap-tiap orang itu bisa saling mempercayai satu dengan yang lain.
min ghairi tila'i bayyinatin ala dzalika. Jadi tanpa harus terlihat ya apa namanya yang tidak bisa dilihat ada buktinya. Ya kadang-kadang kan kita suka ngasih pinjem orang minjem kita kasih pinjeman. Kadang-kadang nggak ada buktinya, lupa dicatat, ya nggak? Makanya Al-Quran mengingatkan kalau nggak utang piutang catat, ya jangan kagak dicatat. Itu makanya kalau kita meminjemin apa barang ya juga harus tercatat gitu. Nah kalau nggak ada catatan, nggak ada bukti, bagaimana? Ini kan mengandalkan apa? Trust, percaya. Lu kan temen gua dari kecil, dari SD, tetangga lagi, satu kampung lagi, ya masa lu mengkhianatin saya? Nah itu kan udah saling percaya, nggak pakai bukti dah, ya minjem aja. Nah kadang-kadang karena minjem udah kelamaan, udah puluhan tahun, ya lupa, ya pas mau meninggal atau udah meninggal orang yang minjem, baru datang anaknya, keluarganya ketok-ketok, Assalamualaikum, ini ada titipan dari almarhum bapak mau balikin duit pinjaman. Ah emang minjem dia kapan? Ya ilah Allah, jangan sampai begitu ya. Orang yang dipinjemin sampai lupa, sampai kaget. Masa iya? Iya ini ada ini bapak ini apa catatan utangnya suruh bayarin. Gitu. Nah, yang begitu-begitu apa? Landasan apa? Amanat, kepercayaan. Ya. Fa amarallahu azza wa jalla biadaiha, maka Allah perintahkan untuk ditunaikan. Faman lam yaf'al dzalika fid dunya, siapa orang yang tidak menunaikan amanat itu di dunia, ukhidha minhu dzalika yaumal qiyamah, maka dia akan diambil paksa ya pada hari kiamat. Gimana cara ngambil paksanya? Kan udah nggak ada harta lagi Pak Ustadz di akhirat. Diambilin apanya? Amal solehnya. Ya kan? Makanya ada hadis Nabi SAW, atadruna mal muflis, tidakkah kamu tahu siapa orang yang rugi, bangkrut? Kata para sahabat, al muflisu fina man la, ya apa namanya, man laisa lahu malun wala mata, ya orang nggak punya harta, nggak punya benda, itu orang yang rugi, bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang rugi yang seperti itu ya hanya di dunia, tapi rugi nanti di akhirat itu ruginya double. Dia udah nggak punya harta di akhirat. Kemudian apa? Dia orangnya suka apa? Menumpahkan darah orang, mencaci maki orang, ya, menzalimi hak orang. Maka caranya bagaimana? Nanti orang akan menuntut haknya. Jadi orang-orang yang dizalimi di dunia ini nanti akan menuntut di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan zalim. Kenapa zalim? Nggak bayar utang. Ya Allah, si fulan zalim. Kenapa zalim? Dia kagak kasih BPJS sama aneh. Ya Allah, si fulan zalim. Kenapa? Dia nggak ngasih akses pekerjaan buat saya yang layak. Itu bisa nuntut Anda. Nggak punya rumah, ya bukan karena nggak bisa beli rumah, tapi susah sekarang punya rumah, susah. Kenapa? Mahal harganya. Ya, kalau ada, ya itu mahal sekali. Ya, sementara pemasukan kita, pendapatan kita dari UMR jauh, susah dapatnya itu. Ya. Nah, itu hak saudara, nanti bisa nuntut loh. Nauzubillah min zalik. Kalau dituntut, ya di hadapan Allah itu bagaimana? Satu orang aja tuntutannya begitu. Gimana kalau ribuan? Gimana kalau jutaan orang? Nauzubillah min zalik. Ya, itu gimana itu hisabnya pemimpin itu? Ya, Anda bisa bayangkan loh. Ya, ada satu umat Rasulullah, ya, dia tidak terpenuhi haknya, lalu dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Mengadukan kezaliman-kezaliman yang dia rasakan, dia alami di dunia
kepada orang lain, kepada pemimpin, kepada penguasa, bisa Anda bayangkan gimana lamanya hisab pemimpin itu. Ya, kan nggak usah jauh-jauh pemimpin ya. Kita orang tua aja nih. Ini orang tua, anak-anak kita nggak keurus, nggak diurus dengan benar, nggak dikasih didik agama dengan benar, ya. Lalu kemudian anak kita itu menyimpang, nakal, lalu kemudian nanti dia mau dihisab, mau disiksa sama Allah, dia protes, bisa protes. Kenapa saya doang yang disiksa? Nah, orang tua saya dulu nggak ngajarin. Orang tua saya begini. Bisa loh. Itu hak dia atas orang tua itu, anak itu punya hak. Hak untuk diberikan pengajaran yang baik, hak untuk diberi nafkah yang baik, hak untuk diberi nama yang baik, hak untuk diajarkan akhlak, itu hak. Makanya di zaman Umar bin Khattab, ya, ada seorang anak ngadu kepada khalifah. Mengadukan siapa? Bapaknya sendiri. Jadi bapaknya ini diadukan oleh seorang anak kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin engkau menegakkan keadilan karena kami tahu engkau adalah pemimpin yang adil. Ada masalah apa, wahai anak muda? Saya mengadukan, memperkarakan ayah saya. Oh, kenapa? Bapakmu? Bukannya kamu sudah dikasih nafkah lahir batin, sudah kamu dibesarkan, sudah kamu diberikan pendidikan? Iya, betul. Semua kebutuhan fisik saya, materi saya dipenuhi. Tapi saya tidak diberi nama yang baik oleh bapak saya ini. Saya protes. Yang kedua, kenapa? Saya tidak diberikan pendidikan yang baik oleh ayah saya. Yang ketiga, saya tidak diberikan ibu yang baik oleh bapak saya. Bingung kan? Kok bisa bapak kagak ngasih ibu yang baik buat anaknya? Kepikir gak? Hah? Ternyata ibunya si anak ini, ya, itu mohon maaf, ya, bodoh, kemudian nggak terurus, ya, nggak ngurusin anak, gitu ya, sehingga anak dibiarkan begitu aja telantar. Ya, jadi akhlaknya pun menurut anak ini, ibunya itu akhlaknya nggak bagus. Loh, anak itu bisa nuntut kepada penguasa sebelum nanti nuntut di hadapan Allah. Maka bapaknya dimarahin, suruh panggil, sini panggil bapak kamu. Hei, Fulan, bener nggak ini? Anak muda ini bilang begini, 1, 2, 3. Oh iya, kok bisa begitu ya? Kata bapaknya ini pura-pura bego. Ya itu anak kamu mengadu begitu. Benar nggak apa yang diucapkan? Ya begitulah kejadian kenyataannya, wahai khalifah. Kalau begitu, ya, kamu ini harus, ya, mengganti semua kerugian-kerugiannya anak ini. Ya, kamu itu berarti durhaka kepada anakmu. Nah, itu. Jadi orang tua, bapak itu bisa durhaka kepada anak. Kalau orang tua tidak memberikan pendidikan akhlak yang baik, tidak memberikan pendidikan agama yang baik, tidak kasih nama yang baik, tidak kasih calon ibu yang baik. Woi, makanya jangan sembarangan pilih calon ibu. Ya, itu. Maka itu akan dihisab loh sama Allah. Kepada Amirul Mukminin Umar aja bisa diadukan masalah itu, apalagi sama Allah, ya. Maka hati-hati. Kalau di dunia dia tidak menyampaikan amanat itu, maka dia akan diambil amal solehnya di akhirat. Ya, orang yang menyakiti, menzolimi, tidak memenuhi hak-hak orang, ya, maka nanti apa? Akan diambil ukhida min hasanatihi. Maka kebaikan-kebaikannya itu akan diambil oleh Allah lalu diberikan kepada orang yang dizalimi di dunia. Sampai habis amal solehnya, bekal dia untuk di akhirat. Lalu bagaimana kalau masih ada yang mengadukan dia banyak berbuat zalim, belum selesai perkaranya di dunia,
amal solehnya udah habis diambil orang, maka Allah akan apa? Mengambil keburukan, ya, yang kejahatan orang yang dizalimi itu lalu diberikan kepada yang berbuat zolim. Ya, itu namanya apa? Udah jatuh ketimpa tangga. Na'udzubillah. Amal solehnya udah nol defisit, ditambah lagi ya kesalahan kejahatan orang itu, dosa-dosanya ditimpakan ke kita. Ya, maka rugi, ya, lahir batin itu. Kama tsabata fi hadits sahih, sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala la tu'addannal huququ ila ahliha. Demi Allah, semua hak-hak itu harus wajib ditunaikan kepada yang berhak. Hatta yuqtassa lisyatil jamma'i minal qarna. Sampai bagaimana Nabi menggambarkan, ya, hak itu harus dipenuhi oleh kita, nanti akan ada kisos. Yuqtassa lisyatil jamma, ya, domba, ya, atau binatang yang apa? Asyatil jamma, itu hadis nomor berapa tadi? Mohon maaf. Sini footnote-nya nomor 4, ya. Hatta yuqtassa lil syatil jamma alal qarna, ya. Ya, itu artinya bagaimana? Jadi nanti di yaumil kiamah akan ada kisos, pembalasan, ya, seekor domba atau kambing yang apa di sini ditafsirkan 4 itu. Oh, tidak disebutkan penjelasannya, ya. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim nomor 2582. Jadi ada kambing, ya, yang tanduknya sempurna, itu nanti akan diminta kisos untuk mengganti domba yang korna, ya, yang tidak punya tanduk. Ya, itu sampai begitu. Jadi kalau ada kezaliman, misalnya domba dengan sesama domba ini saling menanduk, akhirnya apa? Akhirnya, ya, satu luka, satu tercerabut, ya. Itu berartinya binatang sama binatang aja bisa berbuat zalim. Itu nanti akan dikisos sama Allah, apalagi manusia. Ya, kalau kita mengurangi hak-haknya orang lain, ya, itu berbahaya sekali. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bagaimana? Ya, disebutkan di dalam tafsir ayat itu, apa tadi? Saya harus scroll ke atas lagi. Ya, wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad bin Ismail al-Ahmasi, haddatsana Waqi' an Sufyan an Abdullah bin Sa'ib an Zadzan an Abdullah bin Mas'ud qala inna syahadata tukaffiru kulla dzambin illa al-amanah. Ya, persaksian syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu bisa menghapus semua dosa. Tukaffiru kulla dzambin. Ya, tauhid itu bisa menghapus semua dosa. Ya, kalau Allah meridhoi, ada iman, ada tauhid di dalam hati kita, kita meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, itu bisa menghapus semua dosa-dosa yang lain. Ya, dosa-dosa lain bisa diampuni oleh Allah selama ada iman. Ya, walaupun mungkin direbus dulu, dibakar dulu di neraka, tapi kan ujungnya apa? Masuk surga. Kenapa? Ada tauhid. Illal amanah. Ya. Syahadat itu, ketauhidan itu tidak bisa menghapuskan dosa kalau kita melanggar amanah.
Paham nggak? Assalamualaikum. Ya, ya dosa maling itu masih bisa diampunin. Malingnya maling ayam, ya bukan maling duit. Dosa maling mangga itu masih bisa. Dosa ngomongin orang bisa diampunin. Ya, dosa melihat sesuatu yang haram, mendengarkan yang haram itu masih bisa diampunin. Ya, dosa meninggalkan sholat misalnya nggak sengaja bisa diampunin. Meninggalkan puasa nggak sengaja bisa diampunin. Karena itu Allah berhak mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah itu apa? Maha mengampuni semua. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang nggak bisa diampuni itu apa? Dosa syirik. Nah, berarti ketika dosa syirik kepada Allah itu tidak bisa terampuni, ya, maka ada satu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba berkaitan dengan hak-hak sosial. Itu juga kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari manusia yang kita zalimi, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Nauzubillah min zalik, ya. Ini dalilnya inna syahadata tukaffiru kulla dzambin dari hadis Ibnu Mas'ud.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.